Untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri atas dua. Itu ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Kabar gembira untuk sahabat-sahabat nakes. Kemarin banyak bertanya-tanya tentang bagaimana sih untuk mekanisme atau cara dalam mengikuti ASN P3K untuk tenaga kesehatan pada tahun 2022 melalui keputusan Menpan RB nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan memutuskan serta menetapkan dan seterusnya. Pada diktum ke-1 itu dijelaskan, pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 terdiri dari A. X tenaga honor kategori 2 yang terdata dalam pangkalan data atau database pada Badan Kepegawaian Negara. Yang B. Ada tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau disingkat dengan SISDMK Kementerian Kesehatan. Jadi pada poin B ini memperjelaskan bahwa untuk pendataan non-ASN yang kemarin dilakukan oleh tenaga nakes itu tidak ada kaitannya dengan seleksi penerimaan P3K jabatan fungsional tenaga nakes tahun 2022. Pada diktum kedua, untuk jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR, jadi sahabat nakes dipastikan waktu melamar sahabat nakes mempunyai STR atau surat tanda registrasi yang masih aktif atau masih berlaku. Nah, untuk jabatan apa saja yang mempersyaratkan STR itu ada pada lampiran 1 surat keputusan ini. Kemudian pada diktum ketiga, untuk jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan STR itu terdiri dari ada jabatan administrator kesehatan, kemudian ada jabatan etimolog kesehatan. Nah, selain daripada jabatan ini dipastikan mensyaratkan STR. Misalnya untuk bidan, kemudian perawat, dan lain-lain. Selain dari 2 poin pada diktum ketiga ini, diktum keempat, pelamar sebagaimana diktum ke-1 wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. Pada poin A diperjelaskan untuk sahabat nakes itu wajib memiliki pengalaman yang dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun. Itu untuk jenjang terampil dan pertama. Kemudian memiliki pengalaman 3 tahun itu untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang media sesuai dengan jabatan yang dilamar. Poin B, bagi pelamar jabatan fungsional sebagaimana diktum ketiga wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama. Kemudian 5 tahun untuk jenjang muda dan media sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, untuk poin B ini sesuai dengan diktum ketiga itu bagi pelamar dari administrator kesehatan dan etimolog kesehatan. Pada diktum kelima, masa kerja pelamar sebagaimana diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani Kepala Puskesmas. B. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit. Kemudian poin C, pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama. Poin D, pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator. Atau E, kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan atau swasta atau lembaga atau swadaya non pemerintah atau yayasan. Nah, ini yang dimaksud pada poin E itu bagi Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit swasta atau klinik mandiri dan lain-lain yang sejenisnya. Diktum ke-6,
Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri atas 2 tahap, yaitu ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi. Ada kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan seleksi wawancara. Nah, untuk poin B ini memperjelaskan bahwa untuk rekrutmen P3K tenaga kesehatan itu berbeda dengan seleksi guru. Diktum ke-7. Untuk seleksi kompetensinya itu dilakukan dengan menggunakan CAT yang disediakan oleh BKN. Diktum ke-8. Untuk jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana maksud di huruf 6, ada 145 soal dengan rincian. Kompetensi teknis itu untuk jumlah soalnya berjumlah 90 soal. Kemudian seleksi kompetensi manajerial soal berjumlah 25 soal. Kemudian seleksi kompetensi sosial kultural jumlah soal itu ada 20. Dan seleksi wawancara jumlah soal berjumlah 10 soal. Diktum ke-9, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 dilaksanakan dalam durasi sebagai berikut. Nah, untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural itu durasi yang disediakan oleh pemerintah yaitu berjumlah 120 menit atau 2 jam. Kemudian untuk seleksi wawancara durasi yang disediakan yaitu 10 menit. Pada diktum ke-10 di sini ada pengecualian waktu bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra atau yang disebut dengan buta. Diktum ke-11, seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensor netra yang dimana dimaksud pada diktum ke-10 dilaksanakan dalam durasi sebagai berikut. Nah, untuk seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural itu durasi yang disediakan yaitu 150 menit. Wawancara itu waktunya adalah 15 menit. Jadi untuk disabilitas sensorik netra ini waktunya berbeda dengan bagi pelamar umum ataupun disabilitas yang jenis lainnya. Pada diktum ke-12 ini hal yang sangat penting bagi sahabat nakes ketahui untuk pembobotan nilai untuk seleksi kompetensi sebagaimana diktum ke-8. Nah, pada poin A ini dijelaskan untuk kompetensi teknis bobot jawaban benar itu adalah 5. Sedangkan kalau jawaban salah itu bernilai 0. Kemudian pada poin B, untuk materi soal kompetensi manajerial, bobot jawaban paling rendah itu adalah 1. Sedangkan yang paling tinggi adalah 4. Dan bagi sahabat nakes tidak menjawab, itu nilainya adalah 0. Poin C, untuk materi seleksi kompetensi sosial kultural. Untuk bobot jawaban yang paling rendah itu adalah 1, sedangkan yang paling tinggi itu adalah 5. Dan jika sahabat nakes tidak menjawab, maka poinnya adalah 0. Nah, kemudian pada poin D, untuk materi soal wawancara, bobot jawaban yang paling rendah itu adalah 1, kemudian nilai yang paling tinggi adalah 4. Dan kalau tidak menjawab, nilainya adalah 0. Nah, saya sampaikan untuk seleksi kompetensi manajerial, kemudian sosial kultural, serta wawancara. Sahabat nakes dipastikan harus menjawab agar poinnya bisa terisi, karena di situ dijelaskan untuk yang paling rendah minimal 1. Jadi dapat menambah bobot nilai untuk sahabat-sahabat nakes yang mengikuti seleksi. Diktum ke-13, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana maksud diktum 12 itu adalah 690. Ini nilai maksimal kalau sahabat nakes itu menjawab setiap kompetensi itu dengan benar. Nah, untuk rinciannya itu ada 450 untuk kompetensi teknis,
Ini skor maksimal yang dapat sahabat nakes peroleh jika menjawab soal kompetensi teknis dengan benar semua. Kemudian ada 200 untuk nilai paling tinggi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kemudian 40 untuk skor maksimal untuk kompetensi wawancara. Diktum ke-14, nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-16 huruf B. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan STR itu adalah 0. Nah, jadi tadi pada penjelasan pertama, bagi pelamar yang menyertakan STR atau surat registrasi untuk kompetensi teknisnya, untuk nilai ambang batasnya yaitu 0. Kemudian untuk kompetensi teknis yang tidak mensyaratkan STR itu nilai ambang batasnya adalah 158. Poin C, untuk nilai seleksi kompetensi manajerial kultural itu nilai ambang batasnya adalah 130. Nah, jadi untuk untuk kompetensi manajerial, pastikan Bapak Ibu, pastikan sahabat nakes itu mencapai skor maksimal 130. Kalau di bawah itu dipastikan sahabat nakes tidak memenuhi nilai ambang batas dan atau tidak lulus. Kemudian untuk seleksi wawancara itu nilai ambang batasnya adalah 24. Diktum ke-16, untuk kompetensi teknis bagi pelamar yang diberikan penambahan nilai tercantum sebagai berikut. Pada poin A, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapat tambahan nilai sebesar 10%. Nah, jadi sahabat nakes yang penyandang disabilitas itu mendapat nilai 10% kalau disabilitasnya sudah diverifikasi instansi yang berwenang dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu 45. Poin B, pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil. Nah, jadi untuk sahabat nakes yang melamar di tempat terpencil atau sangat terpencil itu sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan mendapat nilai tambahan sebesar 35% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu 158. Poin C, pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini. Nah, tempat bekerja saat ini sebagai nonapatur sipil negara mendapat nilai tambahan sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 113. Poin D, pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat kerja saat ini mendapat nilai tambahan sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68. Kemudian untuk pelamar yang sedang dan atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan, diantaranya itu ada penugasan khusus di DTPK atau Pansus DTPK, kemudian pegawai tidak tetap atau PPT pusat. Selanjutnya ada tenaga Nusantara Sehat individu, kemudian ada tenaga Nusantara Sehat berbasis tim atau wajib kerja dokter spesialis yang disingkat dengan atau pendayagunaan dokter spesialis yang disingkat dengan PGDS. Ini mendapat penambahan nilai sebesar 5% dari nilai yang paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23. Diktum ke-16, dalam hal pelamar mendapat tambahan nilai sebagaimana maksud dalam diktum ke-15, secara kumulatif diberi nilai kompetensi teknis tidak lebih
dari nilai paling tinggi atau kompetensi teknis sebesar 100%. Kemudian, poin ke-17, tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diktum ke-15 disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku instansi pembina jabatan fungsional. Diktum ke-18, pelamar yang telah dinyatakan lulus diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, diberi gaji sesuai dengan pangkat. Diberi gaji sesuai dengan pangkat, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan menteri ini. Nah, untuk keputusan menteri ini itu dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 kemarin. Kemudian ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Demikian informasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Semoga dapat membantu Bapak Ibu tenaga nakes, dan saya ucapkan selamat berjuang. Semoga lulus seleksi ASN ke-3K tahun ini, tahun 2022 ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.